Ujian promosi doktor atas nama Rizky Maulana dengan judul disertasi Politik Hukum terhadap Transformasi Norma Keislaman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam analisis maqasid syariah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan berkelakuan waktu untuk melaksanakan siang ini. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Wahmi Nurbaum MA dan Co-Promotor Bapak Dr. Arifudin Mudahar MHum. Yang saya hormati tim penyidik kita, penyidik eksternal kita Bapak Dr. Hisam Apiani MH. Yang saya hormati penyidik internal Bapak Dr. Muhammad Yahya MH dan Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya MA. Yang saya hormati Sekretaris Sidang sekaligus Wakil Direktur Fakultas Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, Ibu Profesor Dr. Nur Satina Daula MPC. Yang kami banggakan dan berbahagia Saudara Promopendus Rizky Maulana beserta seluruh keluarga yang hadir. Kemudian bapak-bapak tamu undangan kita yang menempat dalam juga Pak Rektor juga masih bertahan ya untuk sesi kedua ini. Terima kasih serta seluruh hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam rangka promosi doktor atas nama Rizky Maulana, nomor induk mahasiswa 4001213020, program studi hukum Islam, resmi saya buka. Saudara Promopendus, apakah saudara siap diuji? Siap. Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Saudara dipersilakan untuk menyampaikan abstrak disertasinya dalam waktu maksimal 15 menit. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mafahirin. Puji syukur kepada Allah, berkat rahmat hidayah kesehatan kesempatan kita dapat berhadir di majelis yang mulia ini guna untuk melaksanakan sidang promosi doktor. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Syukur Khalil MA. Yang terhormat Ibu Sekretaris Sidang Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Ibu Profesor Dr. Nur Sakinah Daula MPC. Yang mulia dan yang amat terpelajar, Bapak Pembimbing promotor saya, Profesor Dr. Wahmi Nurbaum MA. Yang mulia dan yang amat terpelajar, Bapak Pembimbing yang belum berlaku promotor saya, yaitu Bapak Dr. Arifudin Mudahar MHum. Yang mulia dan yang amat terpelajar, Bapak Penguji Eksternal Dr. Hisam Ahyani MH.
Yang mulia dan yang amat terpelajar, Bapak Penguji Dr. Muhammad Yadi Arhad MH. Yang mulia dan yang amat terpelajar, Bapak Penguji Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya MH. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin hadirat, keluarga yang telah hadir pada kesempatan promosi saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya coba akan mempresentasikan abstrak saya dengan judul disertasi yaitu Politik Hukum terhadap Transformasi Norma Keislaman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Analisis Maqasid Syariah. Penelitian ini berjudul Politik Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berhubungan dengan transformasi hukum Islam dalam analisis maqasid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dalam legislasi hukum modern di Indonesia yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Studi ini menggunakan teori eksistensi hukum Islam, teori resepsi dan juga teori maqasid syariah. Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana norma-norma Islam yang diintegrasikan dalam Undang-Undang TPKS. Apa dampak terhadap aspek sosial dan politik dalam proses legislasi undang-undang tersebut, dan bagaimana proses legislasi undang-undang TPKS dalam kaitannya terhadap politik hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang cara penerapan dan pengaruh norma keislaman dalam hukum berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, khususnya prinsip-prinsip maqasid syariah yang melindungi jiwa, akal, dan keturunan di dalam pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang TPKS. Ini terlihat dari ketentuan dalam undang-undang yang tidak hanya fokus pada penal sanksi, tapi juga upaya-upaya pemulihan korban yang menggambarkan pengaruh nyata dari nilai-nilai keislaman dalam undang-undang TPKS secara legislatif dan upaya legislatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai keislaman dalam undang-undang TPKS mencerminkan upaya negara Indonesia untuk mengharmonisasi hukum positif dengan nilai-nilai agama dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan protektif terhadap korban dalam kekerasan seksual. Meskipun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, undang-undang ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam perjalanan hukum di Indonesia menuju sistem hukum yang inklusif dan etis. Ke depan perlu sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang dijunjung dalam undang-undang dapat terwujud secara efektif dan praktis. Untuk demikian, di satu sisi ada beberapa undang-undang yang perlu direvisi yang berhubungan dengan integrasi ataupun tidak sesuai dengan undang-undang TPKS yang merupakan wujud daripada rekomendasi dan novelty dari penelitian ini. Selanjutnya juga perlu integrasi organisasi keislaman dalam proses legislasi sehingga ada masukan dari lembaga-lembaga Islam yang berkaitan dengan muatan-muatan hukum diintegrasi dalam undang-undang TPKS. Selanjutnya penyusunan modul yang sifatnya edukasi hukum dan maqasid syariah yang merupakan kajian akademik sebelum aturan itu menjadi sebuah undang-undang. Dan terakhir, adanya penyelarasan undang-undang dengan prinsip maqasid syariah. Tentunya meningkatkan sinergi antara hukum negara dan hukum Islam merupakan sebuah rekomendasi juga yang dihasilkan peneliti dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Itu merupakan presentasi dari disertasi saya
pada kesempatan hari. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapat kami informasikan bahwa Saudara Pramopendus diuji oleh 5 orang. Penguji eksternalnya Bapak Dr. Hisam Ahyani MH. 2 orang penguji internal Bapak Dr. Muhammad Yadi Harap MH dan Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya MMA. Ditambah 2 orang promotor dan kopromotor Bapak Profesor Dr. Watni Marpaung MA dan Bapak Dr. Arifudin Mudahra MHum. Untuk kesempatan pertama dengan segala hormat dipersilakan kepada penguji eksternal kita, kepada Bapak Dr. Hisam Ahyani MH, dipersilakan, waktunya maksimal 15 menit. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat dan amat terpelajar, Ketua Sidang Promosi Doktor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Syukur Khalid MA. Pada yang terhormat Sekretaris Sidang, Profesor Dr. Nur Sakinah Daulay MTC. Yang amat terpelajar, promotor Profesor Dr. Watni Marpaung MA. Pada yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Arifudin Muda Harahap MHum. Selanjutnya penguji internal Profesor Dr. Muhammad Yadi Harahap yang amat terpelajar dan Profesor Dr. Nurul Huda Prasetya MA. Pertama-tama selamat kepada Rizky Maulana yang sudah sampai di titik akhir studi doktor di UIN Sumatera Utara ya.